Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mahanda Purnivanesa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin adalah jaringan kelenjar yang menghasilkan hormon yang dikeluarkan melalui aliran darah. Ini adalah sistem endokrin pada wanita dan laki-laki. Yang membedakannya yaitu ovari dan testis. Selanjutnya saya akan membahas tentang hormon. Hormon adalah zat kimia pada tubuh yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel. Hormon merupakan bagian dari sistem endokrin yang memengaruhi dari kebanyakan sistem utama atau menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Hormon berfungsi memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon yang pertama, perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis. Yang kedua, pengaktifan atau penonaktifan sistem kekebalan. Yang ketiga, pengaturan metabolisme dan persiapan aktivitas baru, misalnya reproduksi dan perawatan anak. Yang keempat, fase kehidupan, misalnya pubertas dan menopause. Yang kelima, mengatur siklus reproduksi. Selanjutnya saya akan membahas sifat-sifat hormon. Sifat-sifat hormon terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hormon setempat yang hanya berpengaruh pada organ setempat. Misalnya yang pertama itu sekretin atau dinding duodenum. Yang kedua yaitu koleksikinin yaitu pada usus halus. Selanjutnya ada hormon umum. Hormon umum dibagi menjadi tiga. Pertama, yang sebagian diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi. Yang pertama, epinefrin dan norepinefrin. Yang kedua, renin. Yang ketiga, angiotensin. Selanjutnya, hormon umum yang sebagian besar disekresi oleh kelenjar endokrin, lalu ke darah, lalu ke seluruh tubuh. Misalnya, yang pertama growth hormone atau hipofise anterior. Yang kedua, hormon tiroid atau kelenjar tiroid. Selanjutnya, yang sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target atau reseptor. Misalnya, yang pertama adrenokortikotropin, yang kedua hormon ovarium. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelenjar. Kelenjar atau bahasa Inggrisnya gland adalah organ tubuh yang mensintesa suatu zat untuk dikeluarkan. Misalnya, hormon untuk sekresi ke dalam aliran darah atau kelenjar endokrin, atau ke ruang-ruang di dalam tubuh maupun permukaan luar tubuh atau kelenjar eksokrin. Yang pertama ada kelenjar hipofisis atau yang biasa disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis yang pertama gonadotropin yaitu FSH dan LH. Yang kedua somatotropin atau GH. Yang ketiga tirotropik atau TSH. Yang keempat kortikotropin atau ACTH. Yang kelima prolaktin. Yang keenam MSH. Yang ketujuh antidiuretik atau ADH. Yang terakhir yang kedelapan oksitosin. Hormon melatonin. Hormon melatonin dihasilkan oleh kelenjar hipofisis, berfungsi seperti pil tidur. Fungsi lainnya yang pertama, memperbaiki kulit ketika tidur pada waktu malam. Yang kedua, melegakan tekanan yang disebabkan oleh keletihan. Yang ketiga, mengoksidasikan radikal bebas yang dapat merusakkan sel-sel badan. Selanjutnya ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang pertama tiroksin, gunanya untuk meningkatkan metabolisme energi. Yang kedua kalsitosin, gunanya mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid yang berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara meningkatkan penyerapan kalsium dari usus dan reabsorpsi kalsium dari ginjal. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Kerja kelenjar adrenal di dalam tubuh diatur oleh organ lain, salah satunya kelenjar pituitari di otak. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal bagian luar dan medula adrenal bagian dalam.
Korteks adrenal bertanggung jawab dalam memproduksi 3 jenis hormon, yaitu aldosteron yang mengatur elektrolit dalam tubuh dan tekanan darah, kortisol yang mengontrol kadar gula darah dan metabolisme, dan gonadokortikoid yang mengatur hormon seks. Selanjutnya ada hormon DHEA atau dehidroepiandrosteron. Hormon DHEA dihasilkan oleh kelenjar renal. Hormon DHEA merupakan hormon steroid dan menghasilkan hormon seksual seperti estrogen dan hormon testis. Fungsi hormon DHEA yang pertama, meningkatkan daya ketahanan dan mencegah berjangkitnya bakteri. Yang kedua, menjaga fungsi hati dan organ-organ lain. Yang ketiga, menjaga kestabilan dan keseimbangan tekanan darah. Yang keempat, itu pencegahan kencing manis. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri di belakang tulang dada. Kelenjar timus menghasilkan hormon timus dan hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Ukurannya pada bayi kira-kira 10 gram, lalu bertambah pada masa remaja 30 hingga 40 gram, kemudian berkerut. Fungsi kelenjar timus yang pertama mengaktifkan pertumbuhan badan, yang kedua mengurangi aktivitas kelenjar kelamin, yang ketiga sebagai imunitas tubuh. Selanjutnya ada kelenjar pankreas. Di pankreas terdapat pulau Langerhans. Kelenjar pankreas terdiri dari satu sel alfa menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glikogen menjadi gula darah. Yang kedua, sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Hormon insulin. Hormon insulin dihasilkan oleh sel-sel pankreas yang berfungsi 1. Membantu pembakaran dan penyerapan glukosa. Yang kedua, menyeimbangkan glukosa dalam darah dan mencegah kencing manis. 3. Membantu sel menyimpan tenaga dalam bentuk glukosa di dalam hati. Yang keempat, membantu proses penyimpanan glukosa berlebihan di dalam hati. Selanjutnya, kelenjar testis. Kelenjar testis terletak di bagian interstitial atau bagian berisi cairan testis. Dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon. Yang pertama, hormon relaksin yang mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. Yang kedua, hormon testosteron itu mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Hormon testis. Hormon testis adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki yang berfungsi 1. Mengawali keinginan seks. Yang kedua, merangsang pembesaran otot, tulang, kulit, dan organ seks. Yang ketiga, merangsang pembesaran rambut, janggut, dan organ kelakian. Yang keempat, menambah baik fungsi otak dan penglihatan serta daya pemahaman. Selanjutnya ada kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan 2 macam hormon. Yang pertama, hormon estrogen atau hormon-hormon folikuler. Hormon ini dihasilkan oleh folikel degraf atau folikel matang. Yang kedua, hormon progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum atau jaringan kuning di dalam ovarium. Hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi menjaga fungsi otak, mencegah masalah menopause, dan menjamin pertumbuhan jaringan yang sehat termasuk kelembabannya. Hormon progesteron berfungsi mengatur siklus menstruasi dan mengatur perkembangan ovum dan ciri kelamin sekunder wanita. Selanjutnya saya akan membahas patofisiologi endokrin. Yang pertama, faktor risiko gangguan sistem endokrin. Ada banyak faktor risiko yang membuat seseorang mengalami gangguan endokrin, yaitu yang pertama, tingkatnya kadar kolesterol. Yang kedua, riwayat keluarga dengan gangguan endokrin. Yang ketiga, inaktivitas. Yang keempat, riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun. Yang kelima, pola makan yang tidak baik. Yang keenam, kehamilan atau pada kasus seperti hipotiroidisme. Yang ketujuh, operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Selanjutnya, patofisiologi endokrin, gangguan pada sistem endokrin. Yang pertama, diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Yang kedua, akromegali. Akromegali adalah gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Hal ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebih, terutama pada tangan dan kaki. Yang ketiga, penyakit Addison. Penyakit Addison ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Yang keempat, sindrom Cushing. Sindrom Cushing disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kelima, penyakit Graves.
Penyakit Graves merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Yang keenam, Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto's thyroiditis adalah suatu kondisi ketika tiroid diserang oleh sistem imun yang menyebabkan hipotiroidisme dan produksi hormon tiroid yang rendah. Yang ketujuh, hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif. Yang kedelapan, prolaktinoma. Prolaktinoma muncul apabila kelenjar pituitari yang disfungsional menghasilkan hormon prolaktin berlebih yang berguna dalam produksi ASI. Selanjutnya saya akan membahas pencegahan gangguan sistem endokrin. Yang pertama, tetap menjaga berat badan yang ideal. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang atau terapkan diet sehat. Yang ketiga, rutin berolahraga. Menurut anjuran WHO, setidaknya orang dewasa yang sehat perlu berolahraga minimal 150 menit per minggu. Aktivitas ini amat bermanfaat bagi kebugaran dan kesehatan tubuh. Yang keempat, sertakan yodium dalam diet. Ini dapat membantu mencegah masalah tiroid yang umum terjadi di negara berkembang. Yang kelima, bila sedang menjalani pengobatan dengan resep hormon tiroid, pastikan dosisnya benar. Yang keenam, segera temui dokter bila mengalami gejala-gejala di atas. Tujuannya untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan meredam komplikasinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.